Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia, kenikmatan dan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di Aula SMP Negeri 39 Surabaya dalam acara pendampingan individu yang kedua calon guru penggerak angkatan 10 Kota Surabaya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 39 Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rimayanti MPD, yang terhormat Ibu Kurnia Wahyuni selaku pengajar praktek dari Ibu Linda Yunifa Sugeng Rawuh, matur nuwun Ibu. Yang ketiga yang terhormat Bapak Ibu yang hadir di kegiatan pendampingan individu yang kedua calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Linda Yunifa MPD dan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perkenankan saya di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pendampingan individu pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dilanjutkan acara sambutan kepala sekolah, dan yang kedua adalah acara arahan dari pengajar praktek, dan acara yang ketiga adalah paparan dan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, supaya acara diskusi pada kesempatan siang hari ini senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Mari kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini ada guna dan manfaatnya. Alhamdulillah ala kulli hadirin soleh wa bisyawat Rasulullah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kedua adalah sambutan Kepala SMP Negeri 39 Surabaya yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Dewi Rimayanti MPD. Kepada Ibu Dewi Rimayanti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berkumpul di ruang multimedia di SMP Negeri 39 Surabaya dalam kegiatan pendampingan individu 2, yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kegiatan seperti ini memang sangat mendukung sekali. Kegiatan guru penggerak seperti ini memang disetting oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pendidik maupun nantinya juga kualitas anak didik kita. Jadi insya Allah ini adalah salah satu ikhtiar kita bersama untuk membangun sistem yang benar, untuk menjadikan kegiatan-kegiatan ini bermanfaat, yaitu dengan cara melakukan diskusi, menyatukan visi dan misi kita, dan juga mengembangkan potensi diri kita sebagai pendidik. Jadi kesempatan seperti ini akan kita buka selebar-lebarnya, kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk berkembang. Jadi intinya sekolah mendukung sekali kegiatan seperti ini, dan semoga kegiatan ini sangat memberi manfaat bagi para pendidik dan nantinya akan berimbas pada anak didik kita di SMP Negeri 39 Surabaya. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat dan memberi kemanfaatan untuk banyak hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Wiwi Rimayanti yang telah menyampaikan sambutannya pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah arahan dari pengajar praktek
calon guru penggerak angkatan 10 yang dalam ini akan dilakukan oleh yang terhormat Ibu Kurnia Wahyuni. Kepada Ibu Kurnia Wahyuni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah, karena hari ini di siang yang kalau di luar terik banget, kita bisa berkumpul di sini ya teman-teman, untuk mendukung, mensupport Bu Linda. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman, saya tuh surprise banget ya ketika masuk sini. Kan kalau yang pertama kan diarahkannya ke sana, tadi diarahkannya ke sini. Begitu saya masuk, wow, semuanya udah siap. Kemudian sekarang pun pesertanya banyak banget ya. Ini yang terbanyak loh dari yang kemarin, yang teman-teman yang kemarin, ini yang terakhir, ini Bu Linda ini yang terakhir, dan ini yang terbanyak. Terima kasih banyak supportnya, dukungannya untuk Bu Linda. Semoga apa yang kita rumuskan hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan ya, benar-benar bisa membawa manfaat yang besar untuk SMP Negeri 39. Karena kalau saya dengar kan, kalau di negeri itu yang namanya visi itu kan dinamis sekali ya. Beda kalau seperti saya di Al-Hikmah itu, yang namanya visi bukan tidak mungkin bertahun-tahun akan seperti itu, karena yang namanya visi itu udah ketok palunya yayasan. Kalau udah diketok palu sama yayasan visinya ini, ya udah itu gitu ya. Tapi kalau di negeri ini kan kita punya kesempatan yang besar banget untuk senantiasa memperbaiki. Ketika visi kita ada perubahan, berarti kan nanti misi-misi yang di dalamnya itu mati ya, apa deh, suara saya juga keras. Ya bisa ya? Oh bisa. Mohon maaf. Maka ketika visi kita berubah, bukan tidak mungkin nanti misi kita, kegiatan-kegiatan kita sepanjang tahun ajaran itu bukan tidak mungkin akan berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan akan seperti itu teman-teman. Dan kalau boleh, ini kan pertama kali nih saya ada bersama keluarga besar SMP 39. Saya mau kasih bocoran sedikit tentang bagaimana sih kesan saya terhadap Bu Linda, dan bagaimana sih Bu Linda selama ini ketika mengikuti guru penggerak, program pendidikan guru penggerak. Nah, ketika saya ngasih istilahnya bocoran tentang Bu Linda, mudah-mudahan teman-teman yang lain pada iri untuk nanti ikutan program guru penggerak angkatan-angkatan berikutnya, ya Bu Linda ya. Bu Linda ini teman-teman kayaknya bakalan gak jauh beda deh dengan Bu Linda ketika di SMP 39. Ketika di kelompok 336B, Bu Linda ini satu, penuh inisiatif. Tuh kan udah kelihatan banget, cocok banget jadi guru penggerak. Yang kedua, kreatif banget. Kapan hari itu nge-share foto berupa apa tuh? Robot-robotan gitu ya. Masya Allah, kreatif banget. Terus nge-share foto juga tentang kemarin sabun dan lilin ya, yang mudah-mudahan nanti robotnya itu bisa dijadikan maskot di kelompok kami pada saat panen raya, dan juga sabun sama lilinnya itu bisa dijadikan cendera mata. Tuh bayangin teman-teman, panen raya yang mungkin masih sekian bulan lagi udah disiapkan, udah di perintilannya itu udah disiapkan sama Bu Linda gitu ya. Kemudian yang patut disyukuri juga Bu Linda ini teman-teman, di hasil-hasilnya selama
modul 1.1 sampai sekarang ini modul 1.4, Masya Allah benar-benar panen nilai 100. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan dong buat Linda. Nah, kecuali pretest kemarin ya. Kalau pretest kan nggak apa-apa, belum ada perlakuan. Mudah-mudahan nanti prosesnya 100 ya Bu Linda ya. Oke. Nah, itu sih teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini benar-benar membawa manfaat, baik itu dari rumusan visinya maupun prakarsa perubahannya. Mudah-mudahan nanti benar-benar bisa dijalankan di SMP 39 Surabaya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustadzah Kurnia Wahyuni selaku pengajar praktek dari Ibu Linda Yunifa. Bapak Ibu yang saya hormati, masuk acara yang selanjutnya. Acara ini pada kesempatan siang hari ini adalah paparan dan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kepada Ibu Linda Yunifa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita sehat untuk dapat bertemu dalam kajian paparan tentang visi dan prakarsa perubahan paradigma pemimpin pembelajaran di SMP Negeri 39 Surabaya. Sebelum saya mulai, saya tadi mengucapkan terima kasih kepada Bunia yang sudah mensupport apa yang dikatakan Bunia tadi. Bukan saya sendiri, tetapi saya dibantu tim teaching dari SMP Negeri 39 Surabaya, terutama Ibu Kepala Sekolah Kurikulum yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada saya pribadi untuk mengembangkan diri. Apapun mereka menuruti. Yang penting untuk anak-anak. Dan yang saya banggakan kembali, saya diberikan Allah kesempatan berada pada keluarga besar SMP Negeri 39 yang mungkin saya belum menemukan di tempat lain. Di sini itu support banget dunia, teman-teman di sini untuk saling mendukung, saling menghargai, saling memberikan keluasan untuk kita berkarya, berinovasi demi anak-anak tercinta yang diamanahkan Allah kepada SMP Negeri 39 Surabaya. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Susunan acara pada kegiatan pendampingan kedua kali ini, yang pertama adalah pembukaan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Darmawan, yang kedua adalah sambutan, ketiga materi, penyampaian materi, dan keempat adalah penutup. Agar kegiatan diskusi berjalan dengan lancar, di sini saya membuat kesepakatan kelas. Nanti kalau memang kurang pas, silakan Bapak Ibu hebat untuk menambahkan agar kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat dan memberikan kelancaran. Yang pertama, senyapkan HP. Jadi Bapak Ibu hebat bisa tetap HP ada di samping panjenengan, namun disenyapkan agar bunyinya tidak mengganggu kegiatan ini. Yang kedua adalah peserta aktif dalam kegiatan ini. Apa bukti keikutsertaan atau keaktifan? Bapak Ibu hebat bisa langsung bertanya, bisa langsung saling memberikan masukan agar diskusi ini berjalan dengan bagus. Ada interaksi antara pembicara dengan peserta, peserta dengan peserta. Kemudian yang ketiga, jika meninggalkan ruangan, Bapak Ibu guru mohon izin. Dan yang keempat, menghormati pembicara dan orang lain. Serta yang kelima, ikuti kegiatan ini dengan senang. Jadi tidak ada tegang, kita nyantai saja agar ilmunya mengalir. Ya.
Mungkin Bapak Ibu dari kesepakatan kelas yang kita buat ada masukan? Ada Bu, Ya, monggo Bu Dila. untuk menjaga kebersihan lingkungan jika kita meninggalkan ruangan ini. Jadi tidak ada sampah atau apapun itu. Baik, terima kasih. Masukan dari Bu Dila, ditambah satu kesepakatan menjaga kebersihan ruangan baik sebelum maupun sesudah acara, jadi tidak ada botol minum dan sebagainya masih berada di dalam ruangan. Bagaimana teman-teman, sepakat? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dila. Next. Sebelum mulai, saya ingin kenal lebih dekat dengan panjenengan dengan membuat ice breaking. Silakan Bapak Ibu hebat menjawab pertanyaan dari pernyataan berikut. Cluenya, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Bulan Januari, Dini pergi ke Swedia. Bulan Februari, Dini pergi ke Jepang. Pertanyaannya, bulan Maret, Dini pergi ke mana? Negara yang dituju. Mana Bu? Turki. Alasannya Bu? Bulan Maret karena T, akhiran Mart T, jadi Turki. Di huruf T. Tepuk tangan untuk Bu Dila. Karena keaktifannya kita beri ribet, semoga bermanfaat. Baik. Satu lagi. Kalau bulan Maret Dini pergi ke Turki, berarti bulan Mei Dini pergi kemana? Indonesia. Indonesia? Kurang tepat. Cluenya ada di 1 tahun sama dengan 12 bulan. Pergi kemanakah pada bulan Mei? Silakan. Sayap kanan. Nggak ada? Sayap kiri? Ya, silakan Bu Ulfa. Silakan Bu Ulfa. Pada bulan keempat Hungaria. ke Hungaria. Salah. Kurang tepat. Bulan ketiga dia ada di tadi Turki. Tinggal bulan keempat saja. Turki diawali huruf itu. Jadi bulan keempat ada di sebelah T. Amerika. Apa Bu? Amerika. Amerika. Tepuk tangan untuk Bu Ulfa. Ya, Amerika dari mana tadi? Di huruf apa? Keempat. Huruf A, betul. Baik Bapak Ibu, kita sudah bentar. Kita langsung ke materi. Next. Ya. Tujuan diskusi kita. Di bawahnya udah segitu. Baik Bapak Ibu, tujuan diskusi kali ini adalah melengkapi dan membuat kesimpulan dari kalimat terumpang. Kemudian yang kedua, memperhatikan dan mengevaluasi visi sekolah tercinta kita, yaitu SMP Negeri 39 Surabaya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengembangkan prakarsa perubahan atau program-program yang ada di SMP Negeri 39 Surabaya.
Next. Ini adalah landasan dasar sebelum kita melangkah ke visi misi. Siapa subjek kita? Ada tokoh besar pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro yang mengajarkan kita tentang sistem among, bahwa kita itu guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani itu akan mendapatkan panen yang bagus, hasil yang bagus jika petani itu mampu menanam pada lahan yang bagus, bibitnya bagus, pengairannya cukup. Nah, begitu pula dengan kita. Seorang petani tidak bisa merubah bahwa perlakuan terhadap tanaman padi itu sangat berbeda dengan perlakuan terhadap tebu. Sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat. Ya. Begitu juga dengan kita. Anak-anak kita itu berbeda-beda dalam satu kelas. Tidak mungkin dengan perbedaan itu kita mengajar dengan cara yang sama. Nah, itu sudah dipikirkan oleh Bapak kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya kita memberikan bimbingan, arahan, menuntun anak-anak kita sesuai dengan potensinya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kodrat zaman artinya kita sekarang berada di abad 21, abad modern. Tidak mungkin ketika kita mengajar secara manual, kita pasti akan harus wajib mengenalkan pembelajaran yang berbasis IT sesuai dengan tuntutan mereka dan mempersiapkan mereka ke masa depan. Dan yang ketiga adalah azas trikon. Next. Selanjutnya adalah tri pusat pendidikan, bahwa kita tidak akan memaksimalkan kondisi anak ketika kita tidak bersinergi antara siswa, murid, dan orang tua. Sepakat Bapak Ibu guru? Kita sudah mati-matian bekerja di sekolah, mendidik mereka, merawat mereka, namun ketika di rumah orang tua tidak menindaklanjuti apa yang kita lakukan. Jadi kita maksimalkan segitiga ini. Kita berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian budi pekerti. Jadi tauladan seorang guru itu sudah diciptakan atau digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi guru itu tidak good looking saja, tetapi yang lebih utama adalah tauladan kita. Kita mengajarkan anak tentang kedisiplinan, tapi kita datangnya terlambat. Kita meminta anak untuk berpakaian yang rapi, kita sendiri pakaiannya tidak rapi. Jadi kita adalah role model anak-anak. Kita adalah artis di sekolah. Jadi mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita akan diperhatikan oleh anak-anak kita. Selanjutnya adalah berhamba pada anak. Artinya apa? Di sini kita benar-benar melayani anak dengan tulus ikhlas. Karena kita tadi sepakat bahwa masing-masing anak punya karakter sendiri-sendiri. Masing-masing anak punya potensi sendiri-sendiri. Jangan pernah membandingkan si A dan si B. Si A pasti punya kekuatan, si B juga punya kekuatan. Next. Nah, apa itu visi? Sudah mulai masuk ini Bapak Ibu. Visi adalah gambaran atau harapan impian kita bersama, mau dibawa kemana sekolah kita? Apakah kita hanya seperti ini saja? Apakah ada niat kita untuk lebih baik lagi? Kemudian visi merupakan pandangan ke depan yang kita jadikan cita-cita atau motivasi bersama. Mohon izin lampunya bisa dimatikan. Ya. Yang ketiga, pernyataan dan mendefinisikan sesuatu yang ingin dicapai, itu adalah visi. Dan yang terakhir, diibaratkan bintang. Visi adalah petunjuk arah kita agar kita tidak berbelok-belok kemana-mana. Jadi kita harus membuat visi ke depan apa. Next, Bu.
Tadi sudah dijabarkan bahwa visi adalah gambaran ideal sekolah sebagai inspirasi bersama yang diciptakan bersama, yang diyakini bersama untuk mewujudkan anak-anak yang kita impikan. Next. Visi itu dibuat bukan oleh kepala sekolah atau staf, tapi visi itu dibuat oleh seluruh warga sekolah. Dan hari ini kita bersama-sama membuat visi 5-10 tahun ke depan 39 itu mau diarahkan kemana. Di sini saya beri garis merah, bukan merubah visi sekolah, tetapi kita memberikan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu guru untuk mempunyai cita-cita 5-10 tahun lagi ke depan. Kualitas anak didik kita jauh lebih baik. Next. Ini adalah langkah kita merumuskan visi sekolah, diawali dengan kalimat rumpang. Kalimat yang belum selesai, Bapak Ibu silakan menyelesaikan kalimat tersebut sesuai dengan cita-cita atau harapan Ibu. Ada 6 kalimat rumpang, silakan di meja Bapak Ibu sudah kami sediakan post-it. Silakan ditulis. Soal pertama adalah kita memimpikan murid seperti apa 5-10 tahun ke depan dengan post-it warna ya. Ini yang pertama. Ya. Apa harapan Ibu tentang murid? Saya ingin muridnya seperti ini. Saya ingin murid yang punya karakter seperti ini. Monggo Bapak Ibu. Kemudian soal yang kedua ada di warna hijau. Kita percaya bahwa murid adalah seperti apa? Sebagai individu, murid itu seperti apa menurut Bapak Ibu semua? Kemudian yang ketiga, di sekolah kita, di SMP 39, di SMP 39 mengutamakan apa? Selama ini Bapak Ibu apa yang diutamakan ketika melakukan proses pendidikan untuk anak-anak hebat di sini? Apa yang diutamakan? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa urut ya Bu. Dan yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk apa? Terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa satu jam lagi ya Bu? Enggak. Baik. Antara di kertas sama di PPT itu urutannya beda. Beda, enggak apa-apa Bu. Berdasarkan itu. Iya, berdasarkan ini Bu. Bapak Ibu yang sudah selesai untuk nomor 1, 2, 3 sampai dengan 6. Enggak sama ya? Iya, pakai PPT beda.
Ya, pakai PWT Bu. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu menempel sesuai dengan warna. Boleh mencontoh Bapak Ibu? Tentunya tidak ya, karena masing-masing individu, masing-masing guru itu mempunyai cita-cita yang berbeda-beda. Jadi tidak ada yang salah dalam Bapak Ibu menuangkan jawaban di situ. Nanti kita coba untuk menelaah satu persatu gambaran. Ya, silakan Bu Yuli. Ya. Ya. Kegiatan ini Bapak Ibu bisa dilakukan di kelas. Jadi penggunaan media minimal kertas itu akan menambah motivasi, menambah gairah siswa untuk belajar. Ini Bapak Ibu, karena yang warna biru itu bukan post-it, jadi nanti bisa mengambil. Terima kasih Bu Yuli. Apa yang Bapak Ibu tuliskan, apa yang Bapak Ibu jawab itu adalah niat tulus, niat baik Bapak Ibu untuk mempersiapkan generasi Indonesia ke depannya. Ini dia di atas. Terima kasih Bu Dila. Monggo Bapak Ibu. Pembuatan prakarsa atau visi ini melibatkan seluruh warga sekolah. Tidak hanya kepala sekolah, staf guru, tetapi dari tim keamanan, tim kebersihan, tim tata usaha kita libatkan. Karena apa? Mendidik itu bukan pekerjaan seorang guru saja, tetapi TU keamanan juga pendidik di sekolah. Ketika kita satu suara, ketika mendidik anak bersama-sama, maka anak-anak akan mudah untuk memahami apa yang akan kita wujudkan dalam visi kita nanti. Silakan Bu. Terima kasih Bu Eli. Baik, monggo Bapak Ibu. Kalau ini kita buat di kelas gitu cantik ya. Kelas kita biasanya warnanya hanya
putih dan spidolnya hitam. Nah, kalau seperti ini kita berlakukan di kelas, anak-anak itu pendidikan ada 3 ranah, ada kognitif, psikomotor, dan afektif. Ketika dia bergerak, itu psikomotornya kita latih, rasa percaya dirinya kita latih. Ya. Izin menempel. Oke, terima kasih Bu Binti, Bu Lani. Dan ini adalah dokumentasi kecil, tetapi manfaatnya luar biasa untuk masa depan anak-anak. Terima kasih Bu Eli. Biru ini Ibu bisa ambil. Ini Bu, di atas. Ini Bu, bisa. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Ulfa. Satu lagi dari Pak Fali. Iya Pak. Cakap sendiri ya Pak ya. Karena berada di tengah-tengah ibu ini. Iya. Kalau semuanya perempuan, nggak ada warna di sini. Tetapi ada satu aja laki-laki sehingga kelas ini menjadi berwarna. Disebut bapak ibu, tidak ibu-ibu. Iya, bapak ibu. Betul Bu. Ini saya ngomong gini. Satu lagi khusus. Sama-sama. Izin terangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. 6 kalimat terumpang sudah Bapak Ibu tuliskan di sini, sudah menjawab. Tepuk tangan untuk Bapak Guru hebat di sini. Baik, sekarang kita bacakan tentang gambaran murid yang Bapak Ibu cita-citakan 5-10 tahun ke depan SMP 39. Kalau ada saya di sini, mau saya apakan ya? Anaknya pengennya seperti apa ya? Disitulah kita sama-sama memberikan warna pada mereka. Yang pertama, berkeinginan agar anak-anak punya akhlak yang mulia, kreatif dan inovatif. Kemudian memiliki karakter berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis. Selanjutnya, memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia. Kemudian, memimpikan murid yang religius, berakhlak mulia, mandiri, memiliki karakter profil pelajar, berbudi pekerti, berkarakter P3, karakter P3, profil pelajar Pancasila, berkarakter profil pelajar Pancasila, menguasai teknologi. Saya berharap siswa dapat memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita baca ini tadi satu persatu, kalau mau diambil kesimpulan, Bapak Ibu bercita-cita anak-anak di sini itu berakhlak mulia, betul tidak? Memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sepakat? Sepakat. Bagus. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah cerminan dari apa yang kita bentuk atau sesuai dengan diri kita. Selanjutnya, layanan yang sesuai
sesuai dengan kebutuhan siswa, menjadi tauladan bagi siswa. Generasi penerus bangsa mengutamakan kebutuhan siswa, karakter yang unik. Siapa tadi yang jawab unik ya? Ya, uniknya gimana Bu Dena? Karena setiap siswa itu kan beda-beda, Bu. Iya, sepakat Bapak Ibu bahwa siswa kita itu unik, masing-masing punya kebutuhan dan potensi masing-masing. Kemudian cerdas, pribadi yang bibit unggul, memiliki potensi pribadi yang baik. Bapak Ibu menuliskan di sini dengan hati yang tulus dan benar-benar cita-cita itu menjadi visi ya, visi ke depan kita. Jadi ketika menulis pasti punya angan-angan, saya harus melakukan apa ya supaya anak saya bisa seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebutuhan masing-masing. Berarti sepakat bahwa layanannya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa apa yang mereka lakukan dan harapkan dapat diraih dengan usaha dan doa. Siswa yang dapat memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Tempat yang menyenangkan bagi anak. Pendidikan untuk budi pekerti. Karakter itu penting. Dari jawaban nomor 4 ini, kalau kita simpulkan bahwa Bapak Ibu itu mempunyai keinginan yang sama bahwa guru adalah menjadi tauladan bagi anak-anak. Kemudian yang ke-5, kita warga di sekolah yakin untuk selalu berusaha dan berinovasi, meningkatkan layanan, melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan memanfaatkan teknologi, bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memaksimalkan pembelajaran. Baik. Harus memiliki perubahan. Oh, ini rata-rata sepakat bahwa gurunya yang berubah atau muridnya Bapak Ibu? Gurunya. Ya, bagus. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Murid memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Guru harus paham dan mengenal karakteristik peserta didiknya. Sepakat? Nah, alhamdulillah kita sudah mulai punya gambaran ini. Kita punya azam nih di dalam diri kita ini. Dengan menulis saja, ternyata kalau itu kita satukan, semuanya mengerucut bahwa kita memimpikan anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau gurunya seperti ini, muridnya makanya hasilnya luar biasa. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 3 Next Bu. Nah, dari kalimat rumpang itu, kemudian kita tarik kembali, kita melihat visi sekolah kita. Apa sih visi sekolah kita? Mewujudkan murid berprestasi, berdaya saing global, berjiwa Pancasila dan cinta lingkungan. Itu adalah visi sekolah kita. Pertanyaannya, next Bu. Apakah sudah selaras dengan kalimat rumpang yang Bapak Ibu guru hebat tadi tuliskan? Visi tadi, apakah sudah sesuai? Oke, mau Bu Binti? Saya mengkaitkan yang saya sampaikan dengan visi sekolah yang pertama saja tentang berprestasi. Berprestasi Ya. Yeah. Jadi dengan religius ya, dengan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, maka yang dimaksud prestasi di sini bukan menjadi juara, tidak, tapi dia bisa merubah ke yang lebih baik. Jadi dengan beriman dan bertakwa itu tadi, ketika kita merancang menuju visi ini, di situ saja nanti akan membawa anak untuk berprestasi. Karena dengan beriman, anak itu akan melakukan hal yang baik, hal yang sesuai dengan tuntun agama, yang tidak menyalahi agama,
tapi yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan kalau ada kesalahan dia mampu untuk berubah. Jadi termasuk religius tadi, berahamnya tadi. Jadi religius itu tadi kan anak berusaha untuk menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, sehingga dia akan berbuat yang lebih baik. Nah itu menurut saya mewujudkan murid yang berprestasi. Yang lain saya tidak berpendapat dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bin. Menurut Bu Binti, berprestasi di sini itu bukan dari prestasi kan ada akademik dan non akademik, tapi itu sebagai fondasi dasarnya adalah anak itu berakhlak mulia dulu. Ketika anak itu mempunyai akhlak, mempunyai karakter yang takut pada Tuhannya, maka anak itu akan mewujudkan prestasi-prestasi itu, entah itu berbentuk akademik maupun non akademik. Terima kasih Bu Binti. Bagaimana Bapak Ibu dengan pertanyaan ini? Apakah yang Bapak Ibu tuliskan tadi sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Iya. Iya. Sudah sesuai, berarti jawabannya yes. Ya, jadi tulisan-tulisan Bapak Ibu, harapan-harapan Bapak Ibu sudah dituangkan dalam visi di situ, dirangkum di dalam visi. Next, Bu. Ini adalah kembali lagi deh. Tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa tidak merubah visi, tetapi kita lebih memperbaiki lagi kualitasnya. Kita nggak mungkin stagnan seperti ini. Ada puas ya sudah, kita tahun ini kita naik peringkat ke-6 ya, Bu Dena ya, dari kurikulum. Dari kemarin kita dari 63 SMP di Kota Surabaya, kita naik statusnya menjadi peringkat ke-6 dari 63 SMP di Kota Surabaya. Tepuk tangan untuk sekolah kita. SMP negeri. Ya. Kita di peringkat ke-6. Kenapa kita bisa naik? Itu bukan berarti gurunya saja yang hebat, tetapi semua warga sekolah saling mendukung. Tidak mungkin kurikulum berjalan sendiri, kesiswaan sendiri, departemen lain berdiri sendiri, tidak. Tetapi ketika kita kolaborasikan semua itu akan mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ini adalah visi saya, yaitu mewujudkan murid yang berjiwa Pancasila. Berjiwa Pancasila mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Kemudian berdaya saing global, berprestasi dan cinta lingkungan. Misi ini dapat terwujud dengan saya mencoba membuat prakarsa perubahan. Apa sih yang akan kita lakukan secara bersama-sama agar visi itu dapat terwujud? Yang sudah baik menjadi lebih baik, yang sudah ada, yang baik tidak kita tinggalkan, tapi itu kita pertahankan, kita naikkan kualitasnya. Prakarsa perubahan yang saya tawarkan adalah mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, cinta lingkungan dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi untuk mewujudkan visi itu tadi, saya mencoba membuat prakarsa perubahan ini. Next. Bagaimana cara untuk membuat visi itu tersebut, prakarsa itu dapat dilakukan? Kita menggunakan metode inquiry. Apa itu metode inquiry? Yaitu strategi perubahan kolaboratif. Kata kuncinya di kolaboratif. Jadi kalau kita ingin berubah, kita harus berkolaborasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Kurikulum, kesiswaan, LH, perpustakaan, wali kelas, keamanan. Kenapa yang dihadirkan di sini tidak hanya tendik, tetapi keamanan juga hadir. Karena TU juga ada diwakili oleh Bu Lani. Karena apa? Dalam mendidik itu semua TU pun terlibat. Tidak mungkin murid itu hanya bersentuhan dengan guru atau berkomunikasi dengan guru, tetapi ketika dia masuk ke ruang TU, dia akan berinteraksi dengan TU, dan bagaimana TU melayani itu akan menjadi rekaman bagi mereka, bagaimana melayani yang terbaik dari sisi administrasi. Next. Ini adalah tahapan yang kita gunakan untuk mewujudkan prakarsa itu tadi, namanya Bagja, Bapak Ibu. B itu artinya buat pertanyaan. Ini untuk memudahkan. B itu membuat pertanyaan dulu. Yang kedua adalah ambil pelajaran.
Kemudian huruf apa Bapak Ibu? G. Apa G? Gali mimpi. Apa sih mimpi-mimpinya? Kemudian J. Jabarkan rencananya. Setelah mimpinya hanya di atas tempat tidur saja yang nggak dapat, harus dijabarkan dengan rencana, bentuknya apa, program. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Kita lakukan, kita eksekusi. Lanjut. Ini adalah tahapan 8 Bagja. Next, Ibu. Ya. Atap. Ini bisa dimudahkan ketika kita memberikan pembelajaran Bapak Ibu, supaya anak itu mudah mengingat. Itu biasanya kalau dulu di SD warna pelangi itu apa saja Bapak Ibu? Merah, kuning, hijau, lupa, ada ketemu orang di jalan lupa. Tapi dipersingkat menjadi magic kuning. Itu adalah kreativitas. Iya, jembatan keledai. Atap, aset awal yang kita punya itu apa? Kemudian tantangannya apa sih? Problemnya apa di sini? Selanjutnya aktif dan pembelajaran apa yang akan kita buat nanti? Next. Ini adalah tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi buat pertanyaan satu misalnya, apa sih kita buat pertanyaannya? Saya mau membuat program tentang cinta lingkungan dan pemanfaatan teknologi sesuai prakarsa. Yang pertama, ambil pertanyaannya, mencari guru-guru yang mempunyai potensi, yang punya kelebihan di bidang lingkungan dan teknologi. Kalau di sini yang IT-nya jago siapa Bapak Ibu? Bu Dena. Kalau yang cowok ada Pak Hale. Itu bisa kita ambil orang-orang yang punya potensi di bidang IT dan bidang teknologi. Kita buat tim kecil untuk membuat sebuah prakarsa. Kemudian tadi yang kedua adalah ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran itu apa? Program apa yang kita lakukan untuk misalnya membuat program berbasis IT. Saya mencoba ketika mengajar, IT-nya apa? Saya memakai Wordwall, memakai Quizzes. Itu adalah salah satu bentuk aplikasi pemanfaatan teknologi. Di sini kita masih hanya beberapa guru. Nah, kedepannya akan dibuat sebuah tim yang jago-jago di IT dikumpulkan, kemudian memberikan pelatihan kepada teman-teman. Yuk kita buat, cara membuat Quizzes, cara membuat Wordwall. Jadi ketika anak masuk, itu anak-anak senang menggunakan gawai yang mereka punya. Selanjutnya, gali mimpi. Nah, mimpinya tadi seperti apa? Sekolahnya mau seperti apa? Itu kita gali. Kita bersama-sama membuat pertanyaan sampai eksekusi. Kalau membuat sebuah modul pembelajaran, kita berikan LKPD-nya yang berbasis IT bagaimana. Anak-anak diminta untuk problem solving dalam lingkungan sekolah kita. Sekolah kita ini banyak sampah loh. Terus gimana nak caranya? Terutama sampah daun. Apakah daunnya dibiarkan saja kemudian dibuang? Nggak sesuai dengan visi kita. Akhirnya kita membuat sebuah program tentang kalau hari Selasa anak-anak mengumpulkan daun, kemudian daunnya dimasukkan di biopori, membawa air eri sampai dia menjadi pupuk dan pupuk itu dimanfaatkan lagi. Nah, pertanyaannya kalau itu sudah berjalan, pasti di tengah jalan mengalami penurunan. Nah, itu kita motivasi lagi. Kenapa seperti itu? Karena semuanya belum punya kesepakatan. Nah, dengan prakarsa ini kami berharap kita lebih mantapkan lagi programnya dan kita manfaatkan lagi sumber daya yang ada di sekolah. Selanjutnya, jabarkan rencana. Nah, rencananya dijabarkan. Kemudian atur eksekusi, kapan itu dimanfaatkan, kapan itu dilakukan, kapan itu dikolaborasikan. Kalau pengen maksimal, kita bisa menguatkan dengan segitiga tadi antara sekolah, orang tua, masyarakat. Itu idealnya dan kita akan mencoba ke sana dengan prakarsa perubahan kita. Ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi
Sudah sepakat visi itu Bapak Ibu? Ya. Kalau itu sebuah kesepakatan berarti kita sudah yakin, tekad bulat bersama-sama kalau ada program kita dengan ikhlas karena kita sudah punya kesepakatan. Oke? Lanjut. Ini penyelarasan visi, tidak ada yang jauh berbeda. Cuman yang kita butuhkan adalah peningkatan kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, next. Ini adalah alur visi kita, jadi visi sekolah, kemudian kita buat prakarsa perubahan. Aksi guru ini adalah titik awal kita untuk membuat perubahan. Kemudian tujuan semuanya itu adalah mewujudkan murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ini adalah bentuk mewujudkan murid yang berjiwa Pancasila, berdaya saing global. Tadi Bu Binti mengatakan bahwa adab tingkah laku ya, dasar itu adalah fondasi awal yang harus dibentuk dulu untuk anak itu berprestasi. Banyak orang Indonesia yang baik tapi berprestasi tapi akhlaknya masih dipertanyakan. Nah, generasi yang akan datang, calon pemimpin yang akan datang adalah tugas kita dengan menguatkan fondasi agama yang kita kuatkan. Next. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang menunjang dari visi misi yang kita lakukan. Sudah mulai eksekusi Bapak Ibu. Next. Prakarsa perubahan yang kita lakukan adalah ini yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi dengan kepala sekolah. Jadi sebelum kita membuat program, yang pertama kita ajak diskusi adalah kepala sekolah karena beliau punya wewenang kebijakan yang ada di sekolah. Kemudian 39 sangat mendukung sekali. Ini adalah bukti salah satunya yaitu pengadaan diseminasi ini. Kemudian diskusi dengan rekan sejawat, kita mencoba dan terus mencoba untuk berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Tidak PPKN dengan PPKN saja, tetapi PPKN bisa dengan IPA, PPKN bisa dengan matematika, PPKN bisa dengan bahasa Indonesia untuk membuat sebuah proyek. Kemudian berbasis IT, membuat keyakinan kelas. Itu yang perlu ditingkatkan lagi di sekolah kita. Agar apa? Agar dalam penyelesaian anak-anak kita bisa menjadi manajer di situ, tidak menjadi penghukum. Kita bergeser, tidak menjadi penghukum, teman, pemantau, manajer dalam tingkat tinggi. Jadi kita tidak menyalahkan anak ketika anak itu bersalah tidak dihukum, tetapi anak itu punya kesadaran untuk mengungkapkan apa penyebab dia melakukan perbuatan tidak baik. Kemudian dia sendiri yang memberikan solusi dari permasalahannya. Next. Ini adalah kegiatan yang sudah mulai dirintis Kombel di sekolah. Bu Dena sebagai ketuanya di sini sudah mulai ada coaching. Kemudian Bu Binti di sini sebagai ketua PPKN Kota Surabaya. Next, Bapak Ibu. Ini masih belum terjadwal. Kita berharap ke depannya kita lebih punya jadwal lagi. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan lingkungan hidup yang sudah dilakukan di SMP Negeri 39 Surabaya. Kita tidak berhenti di sini, tapi terus kita tadi sepakat untuk membuat perubahan. Next. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu Linda ya. Ini tadi saya sudah nyatet nih, ada dapat 1,5 halaman nih di catatan saya.
catatan-catatan yang saya rasa penting gitu ya. Dan teman-teman tadi Bu Linda sempat menyampaikan bahwa ada yang namanya kerjasama antar mapel ya. Nah, nanti ketika teman-teman CGP yang ada di SMP 39 ini belajar tentang pembelajaran terdiferensiasi maupun pembelajaran yang berbau KSE ya, sosial emosional. Nah, mudah-mudahan nanti sekaligus juga bisa dibuat sebagai ini mungkin proyeknya Bu Linda nanti ya, bisa berupa pembelajaran interdisipliner maupun multidisipliner. Karena tadi saya dengar berarti udah jalan ya di sini ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ada pembelajaran interdisipliner maupun multidisipliner mulai dari awal Bu Linda. Jadi tidak sekedar berupa mungkin proyek-proyek keterampilan, tapi juga dalam pembelajarannya mungkin dibuat temanya sama gitu ya. Ketika pembelajaran bahasa Indonesia itu sedang materinya tentang teks prosedur, maka disamakan bahasa Inggrisnya juga teks prosedur. Di bahasa Jawa kan kalau tidak salah juga ada teks prosedur ya. Nah, bahasa Jawanya juga teks prosedur. Insya Allah nanti dengan begitu pemahaman di anak-anak itu insya Allah bakalan meningkat berlipat-lipat insya Allah ya. Karena pembelajaran interdisipliner maupun multidisipliner itu insya Allah akan bisa mengurangi beban guru, semuanya jadi lebih mudah gitu. Di guru lebih mudah, di anak-anak lebih mudah untuk memahami. Ternyata kalau di kehidupan nyata, kalau aku pengen membuat sebuah prosedur, kalau pengen prosedurnya berbahasa Jawa ternyata seperti ini ya. Jadi aku kalau nanti omong-omong diskusi sama orang tua tentang sebuah prosedur berarti kayak gini ya. Oh, ternyata kalau pakai bahasa Indonesia nanti aku mau jadi pengusaha, ketika aku mau bilang ke karyawanku ternyata kayak gini ya. Insya Allah itu bakalan dibawa sampai di kehidupan mereka yang mendatang. Ya, terima kasih banyak visinya TOPBGT, kemudian prakarsa-prakarsa, misi-misi yang sudah dijalankan di SMP 39 ini. Alhamdulillah ya, beragam dan insya Allah bagus banget gitu. Terima kasih banyak teman-teman atas dukungannya, kehadirannya. Kurang lebihnya saya sebagai pengajar praktiknya Bu Linda dan saya sebagai pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menerima semua langkah ya, setiap langkah yang kita ambil dalam proses berhamba kepada anak-anak kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan. Alhamdulillah, kita foto bersama dulu ya. Dokumentasi. Terima kasih banget Bapak Ibu